Gen Z sekarang itu aneh. Katanya generasi paling sadar, paling melek mental health, paling kritis sama keadaan dan sistem, tapi anehnya juga Gen Z justru sering kejebak di kondisi finansial yang itu-itu aja, bahkan makin berat. Ini bukan karena lo bodoh, bukan juga karena lo nggak punya potensi, masalahnya adalah banyak Gen Z salah paham soal cara hidup. Di video ini gue nggak mau jadi motivator, gue nggak mau bilang lo pasti bisa, atau semua bakal indah. Gue cuma mau ngajak lo ngaca dan jujur sama diri sendiri. Karena miskin itu nggak selalu soal duit, sering kali miskin itu tinggal di kepala, dan yang lebih parah mental miskin sekarang dianggap hal wajar, bahkan gaya hidup. Gen Z itu paling anti dibilang miskin, tapi di saat yang sama paling rajin, bikin keputusan yang bikin miskin. Nongkrong hampir tiap hari dianggap normal, outfit harus selalu update biar nggak ketinggalan zaman, HP harus kelihatan paling baru walau masih nyicil. Tapi begitu pembahasannya geser ke nabung, skill, masa depan, aset, atau perencanaan hidup, jawaban yang keluar hampir selalu sama, yaitu, tenang bro, masih muda. Padahal, yang lo lakuin sekarang itu bukan menikmati masa muda, itu adalah nyicil kemiskinan dengan tampilan estetik. Di luar lo kelihatan hidup dan sibuk, tapi di dalam finansial lo lagi ngos-ngosan. Mental miskin di Gen Z itu bukan karena kurang pintar, justru kebanyakan karena terlalu banyak tahu, tapi terlalu sedikit jalan. Scroll media sosial 5-6 jam sehari masih kuat, disuruh belajar 20 menit, langsung bilang capek mental. Nonton konten self-improvement hampir tiap hari, tapi nggak ada satupun yang benar-benar dipraktekin. Lu tahu semua istilah modern, tahu soal toxic, healing, burnout, sampai quarter life crisis, tapi giliran disuruh konsisten, alasannya selalu sama, yaitu lagi nggak mood. Mental miskin itu bukan tentang duit kecil. Mental miskin itu artinya lu terus menghindar dari proses. Lu ngindarin capek, lu ngindarin gagal, lu ngindarin kelihatan cupu, dan akhirnya lu nggak jalan kemana-mana. Satu lagi ciri khas mental miskin Gen Z adalah sok sadar sistem. Banyak yang bilang sistemnya rusak, yang kaya makin kaya, kerja keras doang nggak cukup, dan iya semua itu ada benernya. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, sambil nyalahin sistem, lu ngapain? Kalau sistem emang nggak adil, harusnya lu makin pinter nyari celah, bukan malah pasrah sambil tetap ngejar gaya hidup. Masalahnya, kritik sistem sering dipakai sebagai alasan buat malas berkembang. Sekarang kita masuk ke topik yang paling sensitif, yaitu flexing. Gen Z itu generasi paling jago kelihatan sukses, tapi di saat yang sama juga, generasi paling banyak hutang gaya hidup. Kopi mahal dibeli tanpa mikir panjang, konser didatengin walau tabungan tipis, outfit dibeli cuma buat konten, pay later dipakai seolah itu uang gratis, yang penting story rame, yang penting fit kelihatan hidup. Padahal, di balik layar rekening lagi ngos-ngosan, dan tanggal muda udah kerasa kayak tanggal tua. Ini fakta pahit yang harus lo terima. Kelihatan kaya itu murah, menuju kaya itu mahal. Mental miskin itu terjadi saat lo beli sesuatu, bukan karena butuh, tapi karena pengen kelihatan sudah sampai. Sekarang kita bahas kebalikannya. Orang dengan mental kaya, biasanya kelihatan biasa aja. HP-nya nggak selalu terbaru, outfitnya aman dan sederhana, jarang update kehidupan pribadi. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena fokus mereka beda. Yang mereka pikirin adalah, apakah skill bertambah atau enggak? Apakah progres jalan atau enggak? Bukan soal likes naik atau enggak. Mental kaya paham satu hal penting, yaitu validasi nggak bisa bayar hidup. Makanya, mereka rela ketinggalan tren, rela dibilang pelit, rela nggak dianggap keren, asal masa depan mereka naik, bukan cuma tampilan doang. Perbedaan mental miskin dan mental kaya paling kelihatan pas ada masalah. Mental miskin biasanya langsung bilang, emang nasib, atau bilang, udahlah bukan rezeki, atau memilih nyerah karena capek. Mental kaya justru mikir, kesalahan gua di mana, apa yang bisa diperbaiki, dan apa pelajaran yang bisa diambil. Yang satu sibuk nyari kambing hitam, yang satu sibuk nyari pola. Yang satu tenggelam di overthinking, yang satu fokus evaluasi. Gen Z sering bilang capek, dan jujur aja capek itu valid. Tapi masalahnya banyak yang capek tanpa arah. Capek nongkrong, capek scroll,
capek mikirin hidup, tapi nggak mau ngubah kebiasaan. Mental miskin sering nyebut ini sebagai self-reward, padahal nggak ada progres yang lagi di-reward. Ingat satu hal ini baik-baik, self-reward tanpa progres itu artinya self-sabotage. Sekarang gue mau ngomong lebih serius. Umur 20-an itu bukan waktu buat coba-coba terus, umur segitu adalah waktu buat nanam pondasi. Karena pas masuk umur 30, tenaga udah nggak seganas sekarang, tanggungan mulai datang, dan kesalahan kecil jadi mahal. Lo nggak harus kaya sekarang, tapi minimal jangan bodoh secara finansial. Jangan bangga hidup pas-pasan kalau itu hasil dari keputusan impulsif, dan jangan bangga bilang, yang penting happy, kalau kebahagiaan lo dibayar cicilan. Video ini nggak buat semua orang. Kalau lo kesel, kalau lo defensif, kalau lo ngerasa diserang, itu bukan karena narasi ini salah, itu karena ego lo lagi ke-trigger. Gua nggak nyuruh lo berubah hari ini juga. Gua cuma pengen lo mulai jujur sama diri sendiri. Keputusan kecil yang lo ambil hari ini, sebenarnya lagi nentuin arah hidup lo. Lo lagi dibawa lebih dekat ke stabil atau cuma ke pamer sementara? Karena miskin itu bukan aib, tapi nyaman di miskin adalah pilihan. Dan Gen Z sebenarnya nggak bodoh, mereka cuma kebanyakan nunda.